Selamat untuk sayang kita. Selamat bercerai. Selamat bercerai. Fujingan, bajingan buta itu, kehilangan harta keluarga kita. Dia akan menyesal nanti. Tunjukkan kejutan itu padaku, yang sudah kamu siapkan secara khusus. Ada apa? Masuk. Tinggi, pendak gemuk, kurus. Pilih sesukamu. Sialan. Mengesankan. Menikah selama 6 tahun. Dan tidak pernah melakukan apapun dengan Fujinyan. Apakah ini untuk mengganti semuanya padaku sekaligus? Li Chuan. Kenapa kamu? Li Chuan, modal. Lucky, ini kejutan yang kamu ceritakan padaku? Kaulah saat itu yang membantuku menyelesaikan kuliah. Begitulah aku masuk industri modeling. Sekarang apa yang ingin kau lakukan? Biarkan saja dan lakukan. Aku pasti akan mendukungmu. Apa yang ingin dilakukan sayangku sekarang? Pasti sedang menyelidiki apa yang terjadi pada paman waktu itu. Hati-hati. Kamu terluka. Adalah si buta mata ini yang melakukannya. Karl. Jiangshu, wanita mati. Kamu benar-benar selingkuh dari kakakku. Jangan kira hanya karena kamu, adik Fujingan, aku tidak berani memukulmu. Biar aku saja. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Kakakku akan membuatmu menyesal. Aku sudah lama sabar menghadapimu. Apa? Sejak 6 tahun, aku menikah dengan kakakmu. Kamu bahkan belum pernah memanggilku kakak ipar sekalipun. Kalau kamu tidak memerintahku, kamu mengucapkan kata-kata kurang ajar. Orang sepertimu hanya buang-buang waktu. Di mana kamu membaca buku-buku 10 tahunmu? Jangan ganti topik. Itu bukan alasanmu untuk selingkuh. Siapa gigolo ini? Bicara dengan hormat. Kakakmu dan aku sudah bercerai. Dengan siapa aku? Itu urusanku. Kau tidak berhak bertanya. Dengar itu, Nang. Kamu tidak pantas. Jiangshu, tunggu saja. Aku akan mencari kakakku sekarang. Siapa yang tidak datang? Siapa cucunya? Biro Urusan Sipil. Halo. Kakak, apa kamu tahu? Jiangshu, dia benar-benar selingkuh darimu. Aku sudah menyelidiki orang itu. Dia adalah model pria bernama Li Chuan. Aku bahkan melihatnya menyentuh pinggang wanita itu. Yang mengendarai Maserati itu. Ya, Aku melihatnya. masuk ke mobil. Baik. Kapan kau bertemu dengannya? Kau begitu terburu-buru untuk bercerai. Apakah ini demi model pria ini? Bagaimana jika memang begitu? Tuan Fu. Menyingkir. Apakah dia sudah dewasa? Paman, aku 20. Paman, kau. Jiangshu. Kau bisa bercerai, tapi kau melakukannya untuk memelihara tuan muda manja ini. Kau tidak punya malu. Kami, keluarga Fu, masih butuh. Apakah kalian, keluarga Fu, tidak punya rasa malu? Apa hubungannya denganku? Aku belum menghabiskan sepeser pun uang keluarga Fu. Tuan Fu, kenapa kau memelukku begitu erat? Apakah karena gelang ini? Minggir. Biar aku pasangkan untukmu. Jingyan, aku membuat sup reda mabuk, minumlah.
Maaf. Maaf, Jinyan. Jangan bergerak. Kau bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik. Keluar. Biasanya sangat hati-hati. Orang yang begitu berhati-hati, tersenyum begitu bahagia di hari pertama perceraian. Dia sangat ingin bercerai dariku. Ketua Fu. Pria itu, kenapa dia terlihat sangat familiar? Mungkin aku salah. Wanita yang selingkuh dan tidak menghargai dirinya sendiri, tidak layak dilirik kedua kalinya. Kali. Benar-benar bagus. Gu Yaotian, Nyonya Gu. Semuanya, terima kasih semua sudah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta makan malam keluarga gue. Hari ini, selain merayakan kesembuhan putriku, aku punya pengumuman penting untuk dibuat. Aku umumkan, Ketua Grup Fu Jinyan, akan menjadi menantu Gu Yaotian. Kakak Jinyan, terima kasih karena tidak meninggalkanku selama aku koma. Aku bilang, kau pantas mendapatkan semua hal terbaik di dunia. Hati biru mendalam. Itu adalah mahakarya desainer terkenal kah? Hanya ada satu di dunia. Ketua Fu sangat murah hati. Dulu, kalung ini dilelang dengan harga lebih dari 100 juta. Kalau kau tanya aku, hanya pewaris seperti Manyin yang pantas untuk Jinyanku. Pelacur itu. Sebagai pengasuh Jinyanku, aku bahkan tidak peduli. Sekarang, melihat Jinyanku bertunangan dengan Manyin, hatiku akhirnya tenang. Maaf, semuanya. Aku terlambat. Jiangshu, bukankah Jiangshu mantan istri Ketua Fu? Kenapa dia ada di sini dan berpakaian seperti itu? Kakak Jiangshu, kenapa kamu di sini? Perjamuan pertunangan Nona Gu. Tentu saja, aku di sini untuk memberikan hadiah besar. Nona Jian, demi kedua keluarga kita yang sudah berteman keluarga, pergi sekarang juga, atau jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Apa? Paman Gu? Apakah kau takut atau merasa bersalah? Kurang ajar. Jiangsu, belum cukupkah kau membuat masalah? Ini bukan tempat bagimu untuk ribut. Tuan Fu, bagaimanapun juga kita pernah menjadi pasangan. Dan kau akan menikah lagi. Dan kau bahkan mengunggah video itu ke internet untuk memfitnahku. Kau tidak memberiku jalan keluar. Video apa? Baru kemarin, video yang memfitnah bayiku. Bukankah itu dirilis olehmu? Kau pikir itu aku yang mengirim orang untuk menyebarkan video ini? Bahkan jika itu bukan kau, ada orang lain. Jinyan. Manyin bukan orang seperti itu. Jiangshu, cukup sudah kau menabrak putriku dengan mobilmu. Dan sekarang kau malah menyerang balik keluargaku. Aku punya hati nurani yang bersih. Kenapa aku tidak berani? Sungguh hati nurani yang bersih. Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Berhenti berteriak. Orang-orang di luar sudah kuikat semua. Kau. Kecelakaan mobil itu sudah berlalu. Manyin tidak akan terus mengejarnya. Kau tidak perlu begitu agresif. Kau bercanda. Dia merusak reputasiku. Masalah ini tidak bisa selesai begitu saja. Jiangsu, Buka jalan. Jika kau bisa mendengarku. Nona Gu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah benar aku yang menabrakmu? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Tapi aku tahu. Kamu terlalu menginginkan cinta Jinyan. Itulah sebabnya kamu menyakitiku. Aku tidak menyalahkanmu lagi. Baik, kalau begitu, tolong ingat kembali. Dulu. Di persimpangan mana kau ditabrak? Mobil jenis apa yang menabrakmu? Dan siapa yang membawamu ke rumah sakit? Aku koma terlalu lama. Aku tidak ingat banyak hal. Aku mengerti. Kau tidak bisa mengatakannya sama sekali, kan? Atau lebih tepatnya, itu tidak pernah terjadi sama sekali, kan? Kamu, apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengatakan, aku mempertaruhkan nyawaku sendiri untuk menjebakmu? Bukankah begitu? Jiangsu. Manyin tidak lagi mengejar masalah ini. Kapan kau akan berhenti membuat masalah? Aku tahu kau tidak akan percaya padaku, karena memang begitu. Li Chuan, keluarkan hadiah lainnya yang kusiapkan untuk Nona Gu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, untuk memulihkan kebenaran. Pulihkan kebenaran.
Kakak Jinyan, apakah kamu akan membiarkan Kakak Jing membuat keributan di perjamuan pertunangan kita dengan gigolo ini? Nona Gu terus memanggilnya Pretty Boy. Apakah begini cara keluarga Gu mengajar? Kalau begitu jangan buang waktuku hari ini. Karena begitu banyak wartawan media di sini. Kurasa semua orang ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan mobil waktu itu, kan, Ketua Gu? Kau tidak akan menghentikanku, kan? Di dunia ini, satu-satunya orang yang akan aku hargai. Hanya satu orang. Nona gue, kau tidak pantas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat sekali. Nona Jiang jelas menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa membalas kebaikan dengan kebencian? Semuanya, video yang beredar online itu telah diubah secara jahat. Dan video aslinya, apakah ini? Kenapa kamu punya video ini? Untuk menghadapi orang sepertimu. Tentu saja, aku sudah siap. Kamu, Nona Jiang, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa video ini nyata? Ya Tuhan, bukankah itu Profesor Xiang dari Departemen Ilmu Komputer? Bagaimana Jiang Shu bisa menghubungi Profesor Xiang? Nona Jiang, Profesor Xiang, mari kita mulai. saya bisa membuktikan bahwa video Nona Jiang itu asli. Dan versi online sudah diubah. Sekarang kebenaran ada di depan kita. Tidak perlu terus berpura-pura, kan? Nona Gu. Tidak, bukan begitu, Kakak Jinyan. Bisakah perkataan tokoh otoritas dipalsukan? Kenapa tidak? Karena kau punya bukti, kenapa tidak kau keluarkan lebih awal? Aku mengatakannya. Apakah kamu percaya? Fu Jinyan, aku khawatir kamu belum tahu. Guo Manyin sudah koma selama 6 tahun ini. Dia selalu menjadi kesayangan keluarga kami. Memberikan transfusi darah pada Guo Manyin. Bagaimana mungkin dia yang menabraknya? Guo Manyin. Jadi Nona Gu tidak hanya memfitnah Nona Jing, tapi juga memperlakukannya sebagai ban darah berjalan selama 6 tahun. Aku tidak. Hal-hal ini, kau juga tidak pernah memberitahuku. Fu Jinyan, tentang kecelakaan mobil waktu itu, kamu hanya perlu mencari personel terkait dari waktu itu, dan selidiki, dan kebenarannya akan terungkap. Tapi kamu membiarkan ibumu, adik laki-lakimu, dan kamu, Jalang ini, dalam menindas Jiangsu di sini. Kau pelacur. Aku mengerti. Kau hanya tidak tahan melihat Jinyan kami menikahi Manyin. Kau sengaja membuat masalah. Kau bekerja sama dengan dua pria tampan ini untuk menghadapiku, kan? Cukup. Kakak Jiangshu, aku tidak menyangka bahwa orang yang selama ini mendonorkan darah untukku ternyata adalah kamu. Aku minta maaf. Nona Gu, kamu benar-benar tahu cara mengalah dan meregangkan diri. Aku benar-benar tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja, aku koma terlalu lama. Jadi aku menganggapmu sebagai pelaku yang menabrakku. Kalau begitu kamu mengakuinya. Video yang memfitnahku di internet dirilis olehmu? Tentang video itu, saya tidak tahu tentang itu. Pasti karena ayahku terlalu kasihan padaku. Sehingga dia menyebarkannya dalam kemarahan. Jadi itu paman Gu. Saya meminta maaf padamu atas nama ayahku, Kakak Jing. Karena ini permintaan maaf, maka kamu harus menunjukkan ketulusan. Ini adalah hadiah yang ayahku berikan padaku sebelumnya. Ini juga perhiasan kesukaanku. Aku akan menggunakannya sebagai kompensasi untukmu. Baik. Bukankah ini mahkota Putri Lili yang dia kenakan di pernikahannya? Dikatakan bahwa itu dibeli dengan harga tinggi oleh orang kaya misterius. Ya. Ketua Gu hanya terlalu melindungi putrinya. Itulah sebabnya dia melakukan sesuatu yang bodoh. Meminta maaf dengan hadiah yang begitu berharga. Seharusnya sudah cukup, kan? Sebuah mahkota yang ingin menghapus semua ketidakadilan yang kualami dulu, sekali saja. Lalu, apalagi yang kau inginkan? Aku mau. Ini. Hati biru mendalam.
Tidak mungkin, sama sekali tidak. Ini adalah hadiah pertunangan yang kakak Jinyan berikan padaku. Kalau begitu sepertinya permintaan maaf Nona Gu hanya begitu-begitu saja. Apakah memberikannya kepada tamu terhormat yang hadir hari ini? Akting. Kamu. Mahkota ini juga cukup berharga. Kenapa kau bersikeras pada hati biru mendalam? Jinyan, ibu sudah bilang padamu sejak lama, wanita ini mata duitan. Lihat saja, dia belum menunjukkan warna aslinya. Katakan apapun yang kamu mau, akan kamu berikan atau tidak? Satu kata. Cepatlah. Kakak Jinyan, kalung ini sama sekali tidak. Itu hanya kalung. Aku akan mencarikanmu yang lebih baik lagi. Baiklah. Kalung hati biru mendalam adalah milikmu. Video itu dihapus. Baiklah. Perhiasan yang begitu berharga. Ketua Fu memberikannya begitu saja. Sepertinya kasih sayangnya pada Nona Gu benar-benar luar biasa. Kalau begitu saya ucapkan selamat atas pernikahan Ketua Fu dan Nona Gu. Dan semoga cepat dikaruniai anak. Karena ini milikku. Bagaimana seharusnya ditangani? Aku yang memutuskan. Ambil dan sumbangkan. Gu Yaotian, ini baru permulaan. Kenapa matanya selalu terasa begitu familiar? Ibu, apakah ibu sadar bahwa Jiangshu wanita ini sudah banyak berubah? Jangan sebut dia padaku. Jika dia terlibat, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Jiangshu, tunggu saja. Sayang, berapa harga berlian biru yang pecah itu? Aku dengar nilai perkiraan Azure Heart ini telah melebihi 100 juta. Memang lebih berharga daripada mahkota putri itu. Apa? 100 juta? Pantas saja wajah Gu Yaotian berubah hijau. Ketika dia kembali, dia harus minum beberapa botol obat anti hipertensi. Restoran. Kakak Jinyan, apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa. Ngomong-ngomong. Kecelakaan mobil 6 tahun lalu. Apa kau masih mengingatnya? Sudah terlalu lama. Aku benar-benar tidak ingat. Mungkinkah bahwa kamu juga berpikir bahwa kecelakaan mobil 6 tahun lalu adalah sesuatu yang aku rencanakan sendiri? Kamu lebih memilih percaya pada Jiangshu daripada percaya padaku? Atau apakah kamu mengatakan bahwa 6 tahun bersama ini, siang dan malam, telah membuatmu jatuh cinta padanya? Bagaimana mungkin? Saat itu, hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Dia menggunakan itu untuk mengancamku. Itulah sebabnya aku menikahinya. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo pergi. Mengerti? Agensi ada urusan mendesak untukku. Aku pergi dulu. Perhiasan terbaik keluargamu dan berikan semuanya padaku. Aku ingin memberikannya pada menantuku. Ibu, bagaimana dengan yang ini? Berlian si kecil itu. Apakah keluarga Fu kehabisan uang? Jiangshu, kenapa kau ada di mana-mana? Mengenai kecelakaan mobil itu, bukankah Manyin sudah meminta maaf padamu? Apalagi yang kau inginkan? Sepengetahuanku, pusat perbelanjaan ini bukan milik keluarga Fu, juga bukan milik keluarga Gu. Kenapa aku tidak boleh di sini? Ketua Jin. Ketua Jin. Atau haruskah saya katakan, kepala manajer toko? Jiangshu, setelah menceraikan Jinyan dari keluarga kami, kau sudah jatuh begitu rendah, sampai harus bekerja sebagai manajer toko di toko kecil ini. Pantas saja kemarin kau bersikeras merebut hati biru mendalam itu. Dulu, keluarga Jiang di Bincang juga merupakan keluarga terhormat. Kakak Jiangshu, kamu menjadi manajer toko kecil di sini. Ayahmu di alam baka. Dia pasti sangat sedih. Beraninya kamu menyebut ayahku? Hei, jangan khawatir. Sayang bisa mengatasinya. Baiklah. Nah, karena kau manajer toko, keluarkan yang terbaik. Cincin berlian untukku. Kenapa tidak? Kita biarkan Nona Gu memilih sendiri. Tolong ambilkan yang itu untukku.
Ini adalah hadiah yang desainer K gunakan untuk mengenang masa kecilnya. Hanya ada satu di seluruh Binjeng. Desainer K lagi. Kalau begitu aku ambil yang ini. Sayang sekali. Aku tidak bisa menjual yang ini padamu. Kamu. Baik. Kalau kau berkata begitu, aku sudah mantap dengan cincin ini. Jika kau berani menghentikanku lagi. Kau, manajer toko ini. Jangan harap bisa terus dalam peran ini. Bungkus untukku. Aku bilang tidak jual. Ia tidak jual. Berikan padaku. Hai, jangan merebut. Mainin. Sakit sekali. Perutku sakit sekali. Manyan. Cepat, cepat, bangun. Kakak Jinyan. Aku hanya ingin cincin ini. Kakak Jiangshu tidak mau menjualnya padaku. Dan tidak sengaja mendorongku. Aku mendorongmu. Kamu jelas-jelas datang ke sini. Hanya untuk merebutnya? Baiklah. Kakak Jinyan, aku tidak. Manajernya di mana? Manajer malmu di mana? Manajer, apa yang harus kita lakukan? Anda manajernya, kan? Anda datang di waktu yang tepat. Wanita ini. Dia menindas kami. Cepat pecat dia untukku. Pecat ketua Jin. Saya khawatir saya tidak punya wewenang. Apa maksudmu? Kamu, pergi. Tarik rekaman pengawas untukku. Baiklah, Ketua Jin. Saya akan meminta seseorang. Kirim rekaman pengawasannya segera. Tunggu sebentar. Dia hanya manajer toko. Kenapa kamu mendengarkannya? Manajer toko apa? Ini adalah milik grup Tianxian kami. Ketua yang baru diangkat. Seluruh mal ini miliknya. Dasar jalang. Ternyata menjadi ketua Tianxian. Grup Tianxian awalnya adalah kerja keras ayahku. Apakah ada masalah jika aku mengambil alih bisnis ayahku? Kau sudah mengambil alih Tianxian. Apa kau tahu laporan keuangan Tianxian mengalami defisit lebih dari 10 miliar? Bisakah kau menutupi lubang ini? Ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Ketua Fu. Lubang di grup Tianxian. Aku akan bantu dia mengisinya. Berdasarkan dirimu, uang kecil yang kau hasilkan sebagai modal cukup untuk menghidupi dirimu sendiri? Jangan berdebat dengannya. Itu tidak sepadan. Keamanan sudah pergi untuk memeriksa rekaman pengawas. Apakah aku sengaja mendorongnya atau tidak? Nona Gul, kebenaran akan segera terungkap. Mohon tunggu sebentar, semuanya. Ibu, kamu. Jangan buang napasmu untuk mereka. Bukankah itu hanya cincin rusak? Aku tidak mau. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Ini alasan mengapa aku tidak bisa menjual cincin ini. Karena cincin ini sama sekali bukan ukuran Nona Gul. Ketua Jing, pengawasannya sudah dikirim. Keluar dari sini. Mainin. Kebenaran ada di sini. Nona Gu diduga memalsukan jatuh. Ketua Fu. Mohon buka matamu lebar-lebar. Lihatlah baik-baik. Apakah aku melakukannya dengan sengaja? Menargetkan Nona Gu. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Ketua Fu, kenapa Anda tidak membelikan Nona Gu cincin ini? Tidak semahal itu, hanya sedikit di atas 200 juta. Berapa? Hanya cincin rusak ini. Lebih mahal dari hati biru mendalam itu, keluarga Fu dan keluarga Gu seharusnya tidak peduli dengan uang sekecil itu, kan, Ketua Fu? Apa katamu? Nah, kami. Perut. Dasar jalang, cucu sulungku, jika sesuatu terjadi padanya, aku belum selesai denganmu. Cepat ke rumah sakit. Cepat, ayo pergi. Semuanya, minggir. Ya ampun. Gadis cantik ini hamil begitu cepat. Dengan anak Fu Jingan, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Ketua Jing. Lalu bagaimana dengan cincin ini? Kirim tagihannya ke kantor Ketua Fu. The film was translated and narrated by M Media. Biarkan aku keluar. Berhenti berteriak. Sekalipun kau berteriak sampai kepalamu lepas, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Kamu mau apa? Apa yang ingin kulakukan? Ayahmu mencuri rahasia perusahaanku. Hampir membuatku bangkrut. Menurutmu apa yang kuinginkan? Hentikan. Tidak. Tidak. Kenapa aku mimpi buruk lagi?
Tapi kenapa? Aku sama sekali tidak ingat apapun. Sialan. Sekretaris Su. Halo, Ketua Jian. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Grup Xinxiang mengeluarkan pernyataan larut malam untuk menyatukan semua lapisan masyarakat untuk memboikot grup Tianxing kita. Jangan khawatir, kita pasti akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Rubah-rubah tua ini, ketika terjadi sesuatu, mereka lari lebih cepat dari siapapun. Aku tidak menyangka mereka begitu takut pada grup Xinxiang. Siapkan mobilnya, pergi ke Red Plum Manor. Aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Jika aku tidak bisa mengakuisisi Jian tepat waktu sekarang, Tianxing kemungkinan besar akan menghadapi krisis keuangan. Masalah ini, serahkan padaku. Anda... Halo, Nona Jian, apakah kau suka hadiah balasan yang kukirimkan padamu? Bu Yao Tian. Kau membuat keluarga Guku kehilangan muka di depan semua tokoh penting di Bincheng. Dan sekarang kau telah menyebabkan putriku keguguran. Hadiah balasan kecil ini hanyalah permulaan. Kalau begitu terima kasih atas bingkisan balasan Ketua Gu. Kita lihat saja. Anda lihat itu, ini adalah keluhan saya terhadap keluarga Gu. Hanya saya yang bisa menanganinya. Anda tidak bisa membantu saya, Li Chuan. Cucu sulungku. Jiangshu, katamu, wanita terkutuk itu, dia melukai cucu sulungku. Kakak Jinyan. Aku minta maaf, ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak melindungi anak kita dengan baik. Membiarkan Jiangshu mendapat kesempatan. Ini semua salahku. Anak kita. Malam itu, kamu mabuk. Apa kamu tidak ingat? Jinyan, apakah kamu mabuk karena kamu menceraikannya? The film was translated Mulai and sekarang, narrated by kamu hanya bisa M-Media. menjadi milikku. Dulu, Jiang Wangwu membunuh putri sulung kita. Sekarang putrinya mencoba melukai putri bungsu kita, Manyin, lagi, Tuan Besar. Kita sama sekali tidak bisa menelan hinaan ini lagi. Kakak sulungku sebenarnya dibunuh oleh ayah Jiangshu. Masalah ini, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Bukankah aku takut membangkitkan kenangan sedih ayahmu? Jinyan, Jiangshu adalah orang yang begitu baik. Dia membunuh anak pertamamu. Kamu tidak boleh melepaskannya. Nona Jiang benar-benar pandai menahan diri. Sekarang keluarga Gue dan keluarga Fu bergabung untuk menghadapimu. Nona Jian masih duduk di sini dengan tenang, bermain mahjong bersama kami. Sepertinya dia bertekad untuk menjatuhkan Jian. Dunia bisnis itu seperti permainan kartu. Anda tidak akan tahu sampai saat terakhir siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku menang. Nona Jian, sepertinya kemampuan mahjongmu juga tidak terlalu bagus. Kartu bagus, Paman Yue. Temperamen Anda masih sekuat dulu. Paman Yue, kalau begitu, mengenai akuisisi Jian, Anda harus bantu saya menengahi. Keponakan, kau terlalu sopan. Aku kenal dengan bos Jian. Keponakan, jam berapa ini? Apa yang kau pura-purakan? Beberapa hari yang lalu, kau pergi ke perjamuan keluarga gue untuk membuat masalah. Bukankah itu hanya untuk merebut ketua Fu dari sisi nona gue? Untuk membuatnya membantumu? Mereka semua laki-laki. Laki-laki. Apa yang kau pikirkan? Kau tahu. Paman Yue, bagaimana dengan Fu Jingyan? Paling-paling, dia hanya sampah yang tidak saya inginkan. Buang saja, kita di sini hari ini untuk membicarakan akuisisi Jian. Jangan sebut-sebut orang lain.
Itu sial. Ketua Fu, ini. Seperti ini, nikahi aku sebagai suami keduamu. Aku akan mengambil Jian sebagai mas kawin. Jangan khawatir. Aku jauh lebih murah hati daripada pria itu dalam rumor. Benarkah? Fu Jingyan, Gu Manyin baru saja keguguran. Apa yang dia lakukan di sini? Ketua Yue benar-benar tidak takut ada yang menguping. Ketua Fu, kenapa kau di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu? Ketua Yue masih punya perasaan untuk mantan istriku. Aku salah bicara barusan. Aku hanya asal bicara. Baiklah, Ketua Fu, mohon maafkan aku. Jangan salahkan aku. Di mana Fu Jingyan? Paling-paling, dia hanya sampah yang tidak saya inginkan. Namun, Ketua Yue dan Nona Jian, keduanya tertarik pada perusahaan Jian ini. Ketua Yue perlu bekerja lebih keras untuk memenangkan hati sang jelita. Fu Jingyan, Anda, Aku salah. saya rasa saya mengerti sekarang. Kalian semua paman, tidak tulus hari ini tentang berbisnis dengan saya. Karena memang begitu. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Berhenti. Apakah ada hal lainnya, Ketua Fu? Aku sarankan kau menyerah mengakui sisi Jian. Kekacauan di Tiancheng tidak bisa diselamatkan oleh satu Jian saja. Itu bukan urusan Anda. Ketua Fu, boleh saya tanya handuk ini untuk siapa? Ketua Fu, jangan khawatir. Sekalipun Jiangshu melepaskan semua pakaiannya di depanku, aku tidak akan pernah memberikan Jian padanya. Ya. Setelah ayah Jiangshu meninggal, grup Tiancheng terus menurun. Jiangshu paling-paling hanya seorang anak yatim tanpa kekuasaan atau pengaruh. Dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Mantan istriku, seburuk apapun dia, bukan tempatmu untuk menggertaknya. Ketua Yue dan Ketua Shang, tidakkah kalian tertarik pada proyek resor distrik utara? Aku tidak tertarik. Tidak. Apa yang sedang The film kalian was translated berdua lakukan? and Sialan, narrated tangan by wanita M. Jiangshu Media. itu sangat buruk. Tapi setelah Ketua Fu mengambil alih, dia justru menarik Pur-on. Fu Jingyan, bagaimanapun juga, Aku sarankan kau menyerah mengakui sisi Jian. saya akan melindungi perusahaan ayah saya dan mencari tahu kebenaran dari apa yang terjadi 6 tahun lalu. Tunggu saja, Di mana mainan laki-lakimu? Kenapa dia tidak bersamamu? Ketua Fu. Sudahkah Anda lupa? Kita sudah bercerai. Kita tidak ada hubungannya lagi satu sama lain. Kamu tidak mengerti apapun. Apa kamu tidak tahu? Jangan bergerak. Biasanya begitu tajam lidahnya. Bagaimana kamu akan menghadapi Wu Wanliang? Dengan ini, hanya tahu cara menjilat dan tersenyum. Sudahkah Anda lupa? Siapa yang membuat saya seperti ini? Anda di sini sekarang, bertingkah seperti orang yang begitu baik. Obatnya sudah kutaruh di sini. Ambil sendiri. Anda tidak perlu membuang-buang usaha Anda. Ketua Fu, barang-barang Anda. Saya tidak akan menyentuhnya sama sekali. Apa? Lepaskan. Biarkan saya pergi. Kamu. Jinyan, di mana kau? Di rumah. Dia sebenarnya berbohong. Ku dengar bahwa Jiangshu untuk mendapatkan Jian berlari kencang. Hari ini, di Red Plum Manor hampir terlibat dengan garis keturunan Yuan. Ya. Ada apa? Baik. Aku mengerti. Melihat ekspresi Anda, calon mertua Anda mungkin tidak memberitahu Anda hal baik apapun, kan? Ambilkan dia pakaian dan lihat apakah demamnya sudah turun. Kalau begitu dia harus tinggal di sini malam ini. Tidak, tubuhmu masih sangat lemah. Menginaplah di sini malam ini. Tidak perlu. Ketua, kenapa Ketua Gu begitu tiba-tiba dengan memintamu mengambil alih Jian? Bukankah ini menempatkanmu dan Nona Jian dalam situasi yang tidak dapat didamaikan? Keluarga Gu bertekad untuk menjatuhkan Tiansheng. Jiangsu awalnya tidak punya peluang menang. Itu Nona Jian. Bayar kembali uangnya. Cepat bayar kembali uangnya. Ketua Jin, kami sudah melaporkannya ke polisi. Tidak,
Saham Tianxiang anjlok. Anda harus menjelaskan kepada kami. Benar, semua orang tahu. Sekarang grup Wu dan Tianxiang telah bergabung dengan kuat. Dengan apa Anda akan melawan mereka? Benar, bayar kembali uangnya. Bagaimana Anda? Isolasi semua pemegang saham yang memprotes, semua yang ada di dalam grup. Segera beritahu Departemen Hubungan Masyarakat untuk mengadakan rapat negosiasi. Mengerti? Ayo pergi. Ketua Jian, sekarang para pemegang saham membuat masalah. Akuisisi JAM masih jauh. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan mengenai ini? Masalah ini, saya pasti akan menyelesaikannya. Tolong, semuanya, percayalah pada saya. Menyelesaikannya, pasti ada batas waktunya, kan? Jika kau bertanya padaku, lebih baik nyatakan saja bangkrut dan likuidasi. 3 hari. Jika masalahnya tidak selesai dalam 3 hari, maka para pemegang saham bisa mempertimbangkan kembali masalah likuidasi dan kebangkrutan. Anda The barusan. film was Bukankah Anda translated sedikit terlalu and impulsif? narrated 3 by hari M sudah cukup. Media. Percayalah padaku. Tapi, Lihat ini. 6 tahun lalu, laporan Tianxiang. Ya. Apa kau ingat apa yang pernah kukatakan padamu tentang masalah dalam laporan Tianxiang? Ada yang mencurigakan? Lihat ini. Jadi, saya harus mengakuisisi JAN sekarang untuk mencari tahu kebenaran 6 tahun lalu. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang penting untuk dilakukan. Apa? Masih sedikit demam. Harus ke rumah sakit. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Jinyan, aku masuk dulu. Kamu sakit sekali, dan kamu masih sempat bermain game. Ketua Fu. Sungguh kebetulan. Aku dengar dari model laki-laki itu akan menyelesaikan masalah Tianxiang dalam 3 hari. Ketua Fu. Kita sudah bercerai. Perhatian Anda pada saya sedikit berlebihan. Jangan terlalu sentimental. Aku sarankan kamu untuk menyerah secepat mungkin. Dia hanya seorang model laki-laki. Bisakah dia membantumu? Aku tidak butuh kekhawatiran Ketua Fu. Aku sarankan kau menjauh dariku. Dia milikku. Fu Jinyan, Apa? Ketua Fu marah karena dipermalukan? Apa kamu pikir? Karena kita sudah bercerai, kamu punya kesempatan? Kau sendiri yang bilang. Kalian, teman-teman, sudah bercerai. Nona gue, tunanganmu ada di sini. Jinyan. Laporan aborsiku sudah keluar. Ketua Fu, tolong. Menjauh dariku di masa depan. Demamnya sudah hilang. Ini sedikit hadiah untukmu. Mau? Ada apa? Kamu sudah menemukan bosnya dari GN. Orang yang ada di sana. Jika Anda ada urusan mendesak, silakan urus saja. Saya bisa menanganinya sendiri. Aku akan kembali secepat mungkin. Ya, maaf. Maaf. Nona cantik, minumlah, minumlah. Lepaskan saya. Ketua Fu. Keluar. Kamu akan membiarkan sampah ini menyentuhmu. Itu kebebasan saya membiarkan siapapun menyentuh saya. Apa hubungannya dengan Anda, Ketua Fu? Jiangsu, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Di mana model laki-laki itu? Dia baik-baik saja, kamu di sini sendirian. Ini bukan untukmu. Kembali. Saya sudah bercerai. Apakah ada masalah dengan pergi keluar untuk bersenang-senang dan bersantai? Bermain dengan model laki-laki itu adalah bermain. Keluar juga bermain. Jiangsu, kenapa aku tidak sadar sebelumnya bahwa kamu begitu suka berpesta? Dulu. Ketua Fu. Anda pikir Anda pantas membicarakan masa lalu dengan saya? Ketua Fu. Maaf tidak menyambut Anda dari jauh. Nyonya Fu. Nona Jian. Ketua Tan. Lama tidak bertemu. Kalian berdua. Silakan masuk. Baik. Silakan. Tuan Li.
Kakak. Kenapa kakak di sini? Kalau aku tidak datang, apakah kamu berencana memaksa Tan Wei untuk memberikan pasangan idealnya kepada Jianshu itu? Aku tidak berpikir begitu. Xiao Chuan, bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang bercerai. Kamu perlu menghabiskan lebih sedikit waktu terlibat dengannya. Mengerti? Kakak, aku bisa menjanjikan apapun padamu, kecuali ini. Kamu sangat setia. Tapi apakah dia merasakan hal yang sama terhadapmu? Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Malam ini, tinggal di sini bersamaku. Aku ingin melihat. Tanpa bantuanmu, apakah dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan? Ketua Tan, ini adalah ketulusan Tiansheng, mempertahankan hak manajemen, dividen ekuitas, memastikan kemandirian Jian. Apa yang bisa ditawarkan Tianse? Kami bisa menawarkan hal yang sama, terlebih lagi, 2 kali lipat. Ketua Tan, aku dengar, Jian saat ini bernilai 50 juta. Kita bisa menawarkan 100 juta, Aku akan berikan 200 juta. 300 juta. Ya Tuhan. Mereka gila. Jiangsu, kamu tidak punya peluang menang. Aku tidak akan menyerah. Keluarga Fu dan Sanse adalah pilihan terbaik untuk JN. Tiansheng tidak pernah membuat pilihan B. Kalian berdua, tolong dengarkan aku. Siapa yang kamu pilih? Siapa yang kamu pilih? Izinkan aku menelepon. Kau mencoba membunuhku. Aku tidak peduli. Aku ingin segera memesan tiket untuk pergi ke luar negeri. Ketua Fu, Ketua Jiang, Ketua Tan hilang. Apa? Dia hilang. Ketua Tan, saya ada urusan bisnis yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Anda, siapa Anda? Siapa saya tidak penting. Ketua Tan, apakah Anda ingat 6 tahun lalu ketika Jian bekerja sama dengan grup Sansheng untuk memfitnah Ketua Tiansheng? Sudahkah kamu mencarinya? Kami cari, tapi tidak ketemu. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Ini campur aduk di sini, di mana kamu akan mencari? Urus saja urusanmu sendiri. Kenapa kamu masih begitu tidak patuh? Berisik. Ada apa? Saya sedikit kesulitan bernapas. Jiangsu, Kontrol pusat. Apakah Anda mencoba mengirim saya ke surga, menaruh begitu banyak kabut? Jiangsu, Turun ke sini. Jiangsu. Jiangsu, bangun. Jiangsu. Jiangsu, ini aku. Jangan bunuh aku. Jiangsu, ini aku. Ini aku. Minggir. Jangan takut, jangan takut. Ini aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut pergi. Berikan dia padaku. Ketua Fu, aku tidak punya waktu untuk memperebutkan seseorang denganmu sekarang. Segera tutup lokasi kejadian. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan pergi. Ya. Kau akhirnya bangun. Di mana Tan Wei? Dia di sini. Tapi kita harus selesaikan masalah lain dulu. Ada apa? Orang yang mendorong Nona Jian ke dalam air sudah ditemukan. Bawa mereka masuk. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa kamu tahu siapa aku? Kakak Jinyan, selamatkan aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku juga ingin tahu. Mengapa Nona Gu muncul di sini? Dan sengaja mendorongku ke dalam air. Aku tidak. Kakak Jinyan, aku hanya ingin datang mencarimu. Aku tidak menyangka mereka menangkapku tanpa sebab atau alasan. Lihat tanganku merah semua. Itu bukan kamu. Kalau begitu aku akan ingat orang yang mendorongku ke dalam air. Memakai jam tangan yang persis sama denganmu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Jika ini semua salah paham, lalu jika gue mainnya, membunuhnya suatu hari nanti, apakah itu juga akan menjadi salah paham? Ketua Fu, bagaimana jika aku bilang aku punya bukti? Itu dia. Dia yang memerintahkanku melakukannya. Ingat apa yang kukatakan sebentar lagi. Naikkan asap panggung sampai maksimal.
sampai kamu tidak bisa melihat siapapun. Mengerti? Itu dia. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Bawa dia pergi. Nona Gul, apa yang bisa kamu katakan sekarang? Apakah itu benar-benar kamu? Kakak Jinyan, aku minta maaf. Aku minta maaf. Itu hanya dorongan sesaat. Aku meminta maaf padanya. Kakak Jing, aku minta maaf. Nona Jin, ini semua salahku. Nona Gul, jangan munafik. Aku tidak pantas The menerima film was permintaan maafmu. translated Cukup. and narrated by M Media. Karena Nona Gu sudah mengakuinya. Kalau begitu mari kita serahkan ke polisi. Kakak Jinyan, Kakak Jinyan. Kak Jinyan, katamu, kau akan merawat aku dan anak dalam kandunganku. Sekarang anak itu sudah tiada. Apa kau akan meninggalkanku? Cepat lakukan. Tunggu sebentar. Persaingan untuk grup Jian. Aku menarik diri. Lepaskan dia. Apa aku belum cukup jelas? Tujinyan, apa kau bahkan tidak punya kemampuan membedakan benar dan salah sekarang? Baiklah. Setuju. Untungnya, rencana Gu Manyin terbongkar. Baru kemudian strategi balasan bisa diterapkan untuk membuat Fujinyan rela mundur. Langkahmu ini, bukankah terlalu berisiko? Jika kamu tidak tega berpisah dengan Ana, kamu tidak akan menangkap serigala. Bukankah hanya berendam di air? Itu bukan apa-apa. Tapi kau hampir kehilangan nyawamu. Jangan lakukan ini lagi. Aku mengerti. Ayo pergi. Mari kita temui Ketua Tan. Kak Jinyan, kau di sini. Ya, Aku memesan steak kesukaanmu. Kak Jiangshu, kenapa kau di sini? Apa restoran ini milik keluargamu? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kalau saja kau tidak selalu mengganggu Kak Jinyan, bagaimana mungkin kau difoto oleh paparazzi? Kau tahu begitu jelas. Mungkinkah kau yang menyebarkan berita itu? Kau. Kak Jinyan, jangan dengarkan omong kosongnya. Halo, 2 jus mangga. Kami tidak memesan apapun. aku yang memesannya. Bukankah kamu paling suka jus mangga? Bukankah dia alergi mangga? Kenapa kamu tidak minum? Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Jinyan tahu tentang alergi manggaku. Kalau tidak, dia pasti akan menebak kalau aku palsu. Apa yang kau tertawakan? Apa yang ku tertawakan? Apa kau tidak tahu? Kau. Gu Manyin, kau sudah berulang kali mencari masalah denganku. Hadiah terima kasih kecil ini hampir tidak sepadan dengan apresiasiku. Ketua Fu, aku permisi dulu. Kamu sama sekali bukan Feng Ye. Bagaimana mungkin begitu? Minuman kesukaan Feng Ye adalah jus mangga, tapi kamu alergi mangga. Gu Manyin. Kamu sudah berbohong padaku selama bertahun-tahun. Kak Jinyan, kumohon jangan pergi. Aku akan menghitung sampai 3. Lepaskan. 3, 2. Fu Jinyan, ini semua salahmu. Halo, nomor yang Anda hubungi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Siapa? Siapa yang mengirimmu? Anda memang tampan. Tidak heran ada yang bersedia membayar 100.000 untuk membelimu semalam. Ada apa? Kurasa aku baru saja melihat Ketua Fu. Kak Jinyan, selama aku punya anakmu, kau tidak akan pernah bisa melepaskanku.
The Kak film was Jinyan, translated and beri narrated aku by seorang M anak. Media. Ketua Fu. Dasar mesum. Berhenti di situ. Ada alat perekam di ruangan itu. Berapa banyak lagi trik yang kamu punya? Kak Jinyan, aku salah. Maaf, aku salah. Ciuman, pelukan, dan tos. Selanjutnya, bersiaplah untuk Mana penawarnya? tidak. Tidak ada penawarnya. Kak Jinyan, mungkinkah kau lebih memilih minum obat daripada mengalah sekali saja? Sekali saja? Kita sudah bersama 10 tahun. Apa aku sepenting teman penamu? Jika kamu tidak menyamar sebagai dia, kita mungkin tidak akan pernah bertemu. Tidak, kumohon jangan pergi. Hai, lepaskan. Aku akan panggil polisi jika kau terus begini. Bersikaplah yang baik. Aku akan mengirimmu ke kantor polisi jika kau terus begini. Direktur Bank. Mari minum lagi. Hanya 1 gelas. Kumohon jangan pergi. Aku mohon padamu. Kau harus memberi pinjaman pada Tiansheng. Berapa banyak alkohol yang dicekupkan bajingan-bajingan sok suci itu padamu? Aktor favoritku. Mentah tahu nama istrinya di tubuhnya. Aku juga ingin mencoba itu. Xiao Zhong, apa kau punya seseorang yang kau suka? Benar-benar kamu. Bagaimana denganku? Bangun. Ada namaku padamu. Ya. Lalu. Ketua Fu. Kau tidak masih berpikir bahwa aku masih punya perasaan padamu, kan? Aku akan mencucinya besok. Bagaimana jika kita menghidupkan kembali cinta lama kita? Tidak ada jika. Kau. Aku menantikan ini, jika. Untungnya, aku tiba tepat waktu. Fu Jinyan. Apakah Fu Jinyan seekor anjing? Fujinya. Ketua Fu, Anda meminta saya menyelidiki sesuatu. Sudah ada hasilnya. Sahabat panah Anda adalah Nona Jian. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ketua Fu, Nona Jian, dia tidak mungkin memblokir Anda, kan? Masalah ini tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Oh ya, dan juga atas namaku, keluarkan pengumuman. Batalkan pertunangan dengan Gu Manye, serta dengan grup Sansan. Semua kerjasama. Ya. Fujinya. Sayang, saya sudah mencari tahu perusahaan luar negeri itu. Semua detailnya. Sekarang pada dasarnya bisa dipastikan bahwa perusahaan ini menerima uang curian. Tapi, perwakilan hukum ini adalah ayahmu. Itu tidak mungkin ayahku. Saya juga percaya Paman Jiang tidak melakukan ini. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang mencuri informasi identitas ayahku, mendaftarkan perusahaan, dan kemudian menjebaknya. Mungkin. Sayang,
Apakah kamu punya dokumen kerja ayahmu? Kita akan membawanya untuk analisis tulisan tangan. Ini juga merupakan bukti kunci. Ya, di rumah lama. Aku akan berkemas sekarang. Sayang, apa ini? Kenapa kamu bau alkohol? Bukan apa-apa. Itu. Mengaku dan diringankan, melawan dan dihukum berat. Bicara, laki-laki liar yang mana? Ayo. Aku hanya minum terlalu banyak, tapi tidak terjadi apa-apa. Kamu bahkan tidak tahu identitas pihak lain? Tinggalkan aku sendiri. Jika kau baik-baik saja, pertama, pesankan aku tiket. Kembali ke kota Hai. Cepat, cepat, cepat. Pergi, pergi, pergi. Nona Jiang sepertinya akan pergi ke kota Hai. Itu alamat yang kamu kirimi surat sebelumnya. Ikuti dia. Beli tiket lain ke kota Hai. Aku sudah pindah ke The Bincheng film was selama hampir 10 translated tahun. and Aku tidak narrated menyangka. by M Media. Karena menyelidiki masalah ayah. Aku kembali ke sini lagi. Kenapa tidak ada tanda tangan ayahku? Mungkinkah ada di sini? Ini. Surat dari teman pena SMA. Apa yang kau lakukan di sini? The film was translated and narrated by M Media. Kamu datang ke sini untuk surat-surat ini. Apakah orang yang menulis surat itu penting bagimu? Tidak penting. Bagaimanapun, dia tidak menepati janjinya. Jiangsu, aku menepati janji. Tapi kenapa bukan kamu yang datang? Lalu kenapa kamu tidak mencoba menghubunginya? Kemudian, aku menulis beberapa surat padanya. Aku tidak pernah mendapat balasan. Ini cincin favoritku waktu kecil. Kukira hilang. Menemukannya. Aku sudah menghubungi mereka, lembaga penilaian paling berwenang. Setelah kita kembali ke Jiangcheng, kita akan tahu seluruh kebenarannya. Terima kasih, Ketua Fu. Tapi,
Apa kau yakin? Kau ingin naik mobil yang sama denganku kembali? Ada di jalan. Sopir, jalan ini sepertinya bukan menuju bandara, kan? Hentikan mobilnya. Pergi ke neraka. Fujinyan, Siapa yang mengirimmu? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. polisi sudah menginterogasi sopir itu. Tapi dia bungkam, menolak mengungkapkan apapun. Dia pasti mengincarmu. Kali ini, kamu kembali ke Haicheng. Siapa lagi yang tahu selain aku? Selain orang-orang kepercayaanku, hanya kamu yang tahu. Jangan bergerak. Apa kamu sudah menemukan sesuatu? Aku disadap. The film was translated and narrated by M Media. Aneh, kenapa tidak ada sinyal? Gu Menyin. Kak Jinyan, kenapa kau di sini? Jinyan, apa yang ingin kau lakukan pada putriku? Aku ingin bertanya, putrimu mau apa? Menguntit dan menguping. Menyawa pembunuh. Apalagi yang ingin kamu lakukan? 10 tahun. Kamu mencuri 10 tahun dari Jiangsu. Sekarang kamu harus membayarnya kembali, kan? Apa maksudmu? Keluarkan surat-surat yang Jiangsu tulis padaku. Lalu serahkan diri. Mustahil. Lalu aku akan The film menyerahkannya was ke polisi. translated and narrated Jinyan, by M Media. Jangan impulsif. Kami akan memberimu apapun yang kau inginkan. Akan kuberikan. Total ada 6 surat. Semuanya ada di sini. Kak Jinyan, bisakah kau tidak pergi? Maafkan aku untuk terakhir kalinya. Jiangshou, mati saja. Lembaga berwenang telah mengkonfirmasi bahwa tulisan tangan pada kedua dokumen itu memang berbeda. Sekarang, kita punya bukti untuk menghadapi Gu Yaotian. Untuk menghadapi orang seperti dia. Hal seperti ini tidak cukup. Apa? Gu Yaotian menyuap Tan Wei. Kami menemukan video mereka. Sekarang kita punya bukti kuat. Segera kembali ke perusahaan dan beritahu semua media. Aku akan mengadakan konferensi pers. Aku akan mengungkap kejahatan Gu Yaotian satu persatu. Baiklah, malam ini, mari kita pergi ke pemandian air panas. Saya yang traktir. Ketua lu sangat hebat. Ayo pergi. 6 tahun. Aku akhirnya bisa membalaskan dendam ayahku. Gu Yaotian, Gu Menyin. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Halo, Jiangsu. Di mana kamu? aku di Hotel Sumber Air Panas. Jiangshou, ini semua karenamu. Jinyan membatalkan pertunangan denganku karenamu. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Menurutmu bagaimana aku bisa membiarkanmu lolos? The film was translated and narrated by M Media. Jiangshou, pergi ke neraka.
Kenapa tiba-tiba panas sekali? Ada orang di sini? Tolong. Ada orang di sini? Halo? Fujinyan? Jiangsu, kamu di mana? Jiangsu, Pintu sauna terkunci. Aku sudah menelepon lama, tapi Direktur Jiang belum respons. Jiangsu, Jiangsu. Orang yang terluka kehilangan terlalu banyak darah. Kita perlu melakukan tes darah sekarang. Dia memiliki darah RH negatif. Cepat selamatkan dia. Tuan, harap tenang. Kami belum tahu kondisinya. Silakan tunggu di luar. Fujinyan, sayangku, benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali dia bertemu denganmu. Ruang gawat darurat. Jika kamu tidak membawanya ke sumber air panas, apakah dia akan kesulitan? Apa yang kamu katakan? Ketua Lu, kali ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ketua Fu. Bagaimana keadaannya? Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Persediaan darah rumah sakit sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Apa? Tunggu apa lagi? Mobilisasi darah dari seluruh kota. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu orang di seluruh Binchen dengan golongan darah yang sama dengannya. Itu tunanganmu, Nona Gu Manyen. Anda ingin putri saya mendonorkan darah untuknya? Sangat sederhana. Saya punya dua syarat. Kondisi apa? Pertama, Anda menikahi Gu Manyen. Itu tidak mungkin. Selama kamu mendonorkan darah, aku bersedia memberikan tanah di barat kota kepada keluargaku sebagai kompensasi. Apakah Ketua Fu berpikir keluarga Gu saya kekurangan sebidang tanah Anda? Kak Jinyan, kau tahu, keinginan lamaku adalah menikahimu. Menikahimu. Apakah kamu pantas? Sejak kamu dengan cermat merencanakan melawanku dan mencoba mencelakai Jiangsu, tidak ada lagi kemungkinan antara kamu dan aku. Tidak, tidak seperti ini. Kak Jinyan, aku tidak menyakitinya. Ketua Fu, apakah Anda bertekad tidak menikahi Manyen? Aku tidak hanya tidak akan menikahinya, tetapi aku juga memiliki di tanganku bukti Nona Gu menyewa seseorang untuk membunuh. Cukup baginya untuk tinggal di penjara selama 10 atau 8 tahun. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu. Anda tidak harus menikahi Manyen, tapi Anda harus menyetujui syarat kedua saya. Besok, batalkan konferensi pers Tiansheng. Jiangsu sudah bekerja keras begitu lama. Jika dia bangun, konferensi pers sudah dibatalkan. Apa yang akan dia lakukan? Apakah konferensi pers lebih penting daripada hidupnya? Hidupnya penting. Tapi, setelah dia menceraikanmu, dia hanya ingin pindah ke sisi Guiotian. Tentang Gu Yaotian, aku bisa membantu. Itu berbeda. Bagaimana bedanya? Fujinyan, Anda menikah dengannya selama 6 tahun. Jangan bilang Anda benar-benar tidak tahu kenapa dia begitu bertekad menghadapi keluarga Gu. Apa maksudmu? 6 tahun lalu, Guiotian menjebak ayah Jiangsu, mengakibatkan keluarga Jiang hancur dalam semalam. Kebencian ini hanya Jiangsu sendiri yang bisa membalas. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai sekarang masih belum di sini. Sudah jam 10. Kenapa orang-orang dari Tiansheng belum datang? Ya. Mungkinkah konferensi persnya dibatalkan? Lihat, itu ketua gue. Kenapa mereka ada di konferensi pers grup Tiansheng? Hari ini, mereka di sini, mereka di sini. Benar, aku dengar grup Sansheng dan grup Tiansheng selalu berseteru. Aku khawatir mereka datang bukan dengan niat baik. Semuanya, meskipun Nona Jiang tidak bisa hadir, aku tidak akan membiarkan kalian semua wartawan datang ke sini sia-sia hari ini. Karena informasi yang kumiliki pasti akan menjadi berita utama besok.
Seperti yang semua orang tahu, 6 tahun lalu, Jiang Wangwo mentransfer 300 juta dana publik ke rekening luar negeri. Setelah terbongkar, dia melompat dari gedung dan meninggal. Dulu, masalah ini dipublikasikan secara luas dan bahkan menjadi berita utama. Ya, ibuku karena ditipu 200.000 yuan. Dia tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan dengan keluarga Jiang. Kau benar. Tapi sekarang, Jiang Shu menggunakan segala cara untuk mencoba menutupi kejahatan ayahnya, mencoba menipu publik. Apakah dia tidak pernah berpikir bahwa perilakunya saat ini layak bagi mereka yang ditipu hartanya? Keluarga Jiang benar-benar tidak ada yang baik. Tidak heran Jiang Shu tidak berani keluar. Menurutku dia hanya takut. Bagaimanapun, keluarga Guku tegak dan lurus. Selama dia, Jiang Shu, punya bukti, dia bisa keluar dan menghadapiku. Penampilan yang luar biasa. Tapi aku bertanya-tanya, Ketua Gu, setelah kamu melihat informasi ini, apa kamu masih bisa tertawa? Kau, bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau? Kenapa aku belum mati? Jika aku mati, bagaimana lagi aku akan mengungkap apa yang terjadi 6 tahun lalu? Ayahku menggelapkan uang curian, kebenaran masalah itu. Dan semua ini tidak terpisahkan darimu, Ketua Gu, sedikit pun tidak. Aku punya bukti dari 6 tahun lalu di sini. Kamu menggunakan mantan sekretaris Tian Cheng untuk mencuri informasi ayahku dan mentransfer uang yang digelapkan. Kau sembarangan mencari perusahaan luar negeri sebagai kedok dan mengarang semua materi ini untuk menipu orang dan menggunakan ini untuk menghukumku. Ketua Gul, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Masuk. Bukankah ini mantan sekretaris ketua grup Tian Cheng? Bukankah dia sudah lama menghilang? Bagaimana dia bisa ada di sini? Ya, bagaimana dia sampai di sini? Li Mingyuan. Jarang sekali kamu masih ingat. Ulangi apa yang dia perintahkan padamu untuk lakukan 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, dialah. Dia memberiku 3 juta untuk diam-diam menggunakan identitas ketua Jian untuk membuka rekening dan mentransfer dana publik, menciptakan kesan palsu bahwa ketua Jian menggelapkan dana publik. The film was Jadi begitu rupanya. and narrated by Omong M kosong, Media. Ketua Gu. Apakah yang dikatakan ketua Jian semuanya benar? Tentu saja tidak. Kau kemudian memulai boikot seluruh industri terhadap Tian Cheng. Apakah itu untuk mengambil kesempatan menjatuhkan Tian Cheng? Tidak masuk akal. Kau mengenalnya? Dia adalah kaki tangan Jiang Wangwo saat itu. Kata-katanya sama sekali tidak bisa dipercaya. 3 juta yang kau berikan padaku, aku tidak berani menghabiskan 1 sen pun. Semuanya dalam uang kertas berurutan. Jika kau tidak percaya padaku, kalau begitu, Kebetulan aku membawanya ke sini. Awal dari tagihan-tagihan berurutan. Tepatnya adalah kode keluarga Gu, Gop San Seng. biarkan aku lihat. Benar-benar. Aku juga mau lihat. Ini asli. Benar-benar. Jadi Gui Yotian benar-benar menyuap seseorang yang dekat dengan Jiang Wangwo. Buktinya meyakinkan. Semuanya ada di sana. Apalagi yang harus kamu bantah? Ayahmu pantas mati. Dia membunuh putri sulungku. Ini namanya nyawa dibayar nyawa. 10 tahun lalu, aku berselisih dengan Jiang Wangwo. Dalam kemarahan, dia benar-benar menculik putriku. Kau bisa lihat. Itu karena aku menelepon polisi. Jiang Wangwo benar-benar dengan kejam membunuh putriku. Jiang Wangwu, kembalikan putriku. Olah karena itu, jangan tertipu olehnya. Jiang Wangwu lah yang pertama kali menyakiti adikku. Nyawa dibayar nyawa. Ini adalah balasannya. Di mana buktinya? Tidak bisa menunjukkannya. Begitukah? Aku punya di sini bukti Kaarugi NM-mu padaku. Cepat matikan. Bukankah itu Nona Gu? Nona Gu melakukan percobaan pembunuhan. Ketua Gu diduga melakukan praktik bisnis ilegal. Aku sudah menyerahkan buktimu ke polisi. Kalian berdua seumur hidup kalian. Tunggulah untuk menghabiskannya di penjara. Siapa Gu Yotian dan Gu Manyet? Silakan ikut kami. Kau menelepon polisi?
Aku tidak menelepon polisi, tapi bagaimana cara mempublikasikan kejahatanmu? Dan bagaimana cara membersihkan nama The ayahku? film was Silakan, kalian translated berdua and ikut kami. narrated Tidak, by M. kau tidak bisa membawa mereka pergi. Ayah, selamatkan aku. Hanya dengan sedikit bukti ini, kamu tidak bisa menghukumku. Tunggu saja sampai aku keluar. Aku tidak akan melepaskanmu. Lalu, Ketua Gu, apakah menurutmu perdagangan barang selundupan dan penyelundupan lintas batas cukup untuk menghukummu? Bukankah ini lambang keluarga dari orang terkaya di keluarga Li? Keluarga Li, Ketua Gu, apakah Anda familiar dengan obat ini? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa punya obat ini? Lebih dari 1 dekade lalu, keluarga Gumu menjual obat terlarang ini ke luar negeri. Karena ini, tuan muda kami dirugikan, disesatkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, dan diculik selama 15 tahun. Tuan muda? Nama tuan muda kami di Tiongkok adalah Li Chuan. Dia, namanya Li Chuan. Li Chuan? Apakah itu model pria yang punya skandal dengan Ketua Jiang? Ya, dia yang punya skandal dengan Ketua Jiang. kamu sudah tahu selama ini. Halo, Fujinyan, kurasa kita harus bekerja sama sekali. Li Chuan hanyalah kasus terpisah. Dalam 15 tahun terakhir ini, berapa banyak anak yang telah dicelakai oleh keluarga Gumu dan berapa banyak yang telah diculik, berapa banyak keluarga yang telah hancur. Tidak masuk akal. Grup Sanshengku adalah perusahaan terkemuka di Jiangsheng. Bagaimana mungkin kami menjual barang selundupan? Sepertinya Ketua Gu tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Hari ini, aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan sukarela. Ini adalah laporan pemeriksaan medisku. Residu obat di atasnya adalah perbuatan putrimu. Kau memfitnah kami. Fitnah. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Ayah, Jangan panggil aku ayat. Keluarga Gu kami tidak punya anak perempuan tidak berguna sepertimu. Manyin. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Tuan muda kami telah memerintahkan bahwa mulai hari ini, semua industri keluarga Li dan perusahaan Meta akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Tolong, kalian berdua bekerja sama dengan pekerjaan kami. Tidak, kau tidak bisa membawa mereka pergi. Ayo pergi. Jinyan, aku mohon padamu. Demi semua tahun kita saling mencintai, selamatkan keluarga kami. Kumohon. Kamu masih berani datang lebih awal. Jinyan, aku mohon padamu. Jangan memohon padaku. Salahkan dirimu sendiri atas banyak kesalahanmu. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku membeberkanmu di depan umum. Sebaiknya kamu bersikap baik. Ini untuk apa? Tentu saja, ini untuk kebahagiaan Ketua Fu. Ini bunga dan cincin yang kamu inginkan. Dan surat yang bisa membuktikan identitas MU. Sudah kubawa ke sini juga. Setelah kamu berhasil melamar, meriam perayaan kita akan segera ditembakkan. Romansa mutlak berbentuk bunga. Saudara-saudara, untuk kebahagiaan Ketua Fu. Serbu. Jiangsu. Gawat. Mobil hitam itu. Kejar. Jiangshu,
kau akhirnya jatuh ke tanganku. Itu kau. Apa? Terkejut. Sejak saat kau merebut Fu Jinyan, kau seharusnya sudah menduga bahwa hari ini akan tiba. Merebut? Apa aku merebutnya? Keluarga Gumu menyebabkan kematian ayahku, dan kau masih memfitnahku menabrakmu dengan mobilku. Sekarang, kau ingin membunuhku untuk membungkamku. Hal-hal ini, satu persatu. Masalah itu merugikanmu. Fu Jinyan hanya melihat sifat aslimu. Dia menutup mulutnya. Diam. Kau diam untukku. Ayahmu bukan hanya membunuh putri sulungku, tapi juga memasang kalung ini di lehermu. Dengan nasibmu yang seperti itu, apa kamu pantas memakai kalung putriku? Ibu, jangan buang-buang napasmu untuknya. Balaskan dendam kakak. Enam tahun. Fu Jinyan bahkan belum menyentuhmu, kan? Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu merasakan rasa seorang pria. Keluar. Layani Nona Jing dengan baik. Jika kau melayaninya dengan baik, aku akan memberimu hadiah besar. Lakukan. Ibu, ayo pergi. Ibu, dia bukan. Ada banyak orang dengan tanda lahir. Ayo cepat pergi. Tidak. Manyin, jangan hentikan aku. Aku mau menelpon ayahmu. Cukup. Guman King. Mengapa kau dan ayah selalu memikirkan Guman King? Dia sudah mati. Tidakkah kau tahu? Bukankah ini ketua Gu? Ada apa dengannya? Desainer kah? Adalah Jiangshu. Kalau begitu bukankah dia? Siapa? Kamu siapa? Adalah untuk membuat Guman Kingmu tidak pernah kembali. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa merebut cintamu padaku. Manyin, bagaimana bisa kamu begitu mirip orang tuamu? Berhenti berpura-pura. Aku sama sekali bukan putrimu. Aku mencuri rambut Jiangshu dan ayah untuk melakukan tes paternitas. 99,9%. Hubungan orang tua. Tapi aku hanya apa yang kau pungut, seorang anak. Jeti, kamu sudah tahu selama ini Jiangshu adalah putriku. Jeti, kamu sengaja berbohong padaku, menculiknya bersamamu. Ya, aku hanya ingin kau secara pribadi membunuh putrimu sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan ini, kamu? Gu Manyin. Aku dan kalian semua tidak bisa menjadi keluarga. Jauhkan nyonya dariku. Lanjutkan. Lakukan. Hari ini, aku akan membuat Guman Kingmu mati di sini sepenuhnya. Jangan lupa, kaulah yang membunuhnya bersamaku. Manyin, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Man King. Man King, kamu baik-baik saja. Lakukan. Minggir. Tidak ada yang boleh menyentuh putriku. Keluar. Suamiku, kamu akhirnya di sini. Aku menemukan Man King. Maaf. Aku terlambat. Fu Jinyan, aku tidak punya apa-apa lagi. Jika kita akan mati, mari mati bersama. Hati-hati. Lebih dari 10 tahun lalu. Sesuatu yang buruk terjadi. Nona sulung telah diculik. Sesuatu yang buruk terjadi. Nona sulung telah diculik. Jika bukan, karena Gu Manyin terus-menerus menunda Ketua Fu tidak akan terluka seperti ini. Dia ingin mati sendiri dan ingin menyeret Ketua Fu bersamanya. Benar, jika bukan, karena pengawalnya tiba tepat waktu. Dia mungkin sudah terkubur dalam api. Bukan hanya Gu Manyin saja. Kapan dia akan bangun? Ini, dokter bilang, Ketua Fu melukai organ dalamnya. Kapan dia akan bangun?
masih belum tahu. Dia pasti akan baik-baik saja. Ini semua karena aku. Oleh karena itu, Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan itu. Ayo kita urus prosedur keluar rumah sakit dulu. Adapun Fujinyan, asisten Xiang akan menjaganya. ada apa denganmu? Ceritanya panjang. Mulai sekarang, kamu bersikap baik dan tinggal di Dubai, mewarisi bisnis keluarga, dan cari gadis yang cocok, dan menikah. Apa katamu? Bukankah kau sudah setuju dengan pernikahanku dengan Jiangshu? Itu dulu. Kalian berdua tidak cocok. Lupakan saja ide itu. Sesuatu yang buruk terjadi. Tuan muda melompat keluar jendela dan melarikan diri. Li Juan, aku tidak pantas kau melakukan ini. Kau pantas mendapatkannya. Jika bukan karenamu, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk keluar dari pegunungan. Saat aku berada di titik terendahku, kau menyelamatkanku. Aku sangat senang bisa membantu kamu, tapi Jangan katakan itu. Cintaku tidak butuh The balasan. film was Kau selalu translated bebas. and narrated by M Media. Apakah aku di sini di waktu yang salah? Loki, ada apa? Guiotian dan istrinya terus menolak untuk menerima interogasi. Mereka bilang, mereka harus bertemu denganmu. Ketua Gul, Nyonya Gul, saya sarankan Anda untuk dengan benar mengakui semua yang telah Anda lakukan. Mengulur waktu tidak akan ada gunanya bagimu. Mancing, apakah itu berarti tidak peduli apa yang ibu dan ayah lakukan? Kamu tidak mau memaafkanku? Aku bukan Gu Man King. Kamu adalah tanda lahir di tubuhmu itu dan kalung dengan cincin itu. Kamu adalah putri kami. Aku tidak punya orang tua sepertimu yang berulang kali mencoba membunuhku. Mengenai ini, aku pernah menganggapnya sebagai harta karun. Tapi sejak tahu itu diberikan olehmu, aku tidak pernah merasa begitu jijik. Ini terakhir kalinya aku datang menemuimu. Jiangsu, kesalahan pertama yang kulakukan adalah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika aku dibutakan oleh keserakahan dan ingin mencuri teknologi inti Tianchen, ini menyebabkan Jiang Wangwo menculikmu dalam kemarahan. Saat itu, kami pikir kamu sudah tiada. Ibumu tidak tahan dengan pukulan itu yang menyebabkan gangguan mentalnya. Itulah sebabnya kami mengadopsi Manyen. Ini persis seperti kesalahan kedua yang kulakukan. Kata-kata penyesalan ini, sebaiknya kau simpan itu untuk polisi. Saat ini, aku didiagnosis menderita kanker. Aku takut tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Sayang, jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Aku tahu kamu tidak mau mendengarnya, tapi aku tetap ingin mengatakan satu hal padamu. Aku minta maaf. Aku paling sayang ibu dan ayah. Mancing, Man King, Kemanapun aku pergi, aku akan selalu ingat ibu dan ayah. Jiangsu, kapan kau bangun? Kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Syukurlah. Syukurlah. Hal yang ingin aku lakukan terakhir kali belum selesai. Apakah kamu masih bersedia menemaniku untuk kembali ke sekolah? Kau. Kenapa kau tiba-tiba membawaku ke sini? Aku ingin menceritakan kisah cinta tak berbalasku selama masa sekolah. Untuk waktu yang lama, kami berkorespondensi melalui surat. Setelah aku mengumpulkan 1000 surat, aku akan menyatakan perasaanku padanya. Setelah lulus SMA, kami sepakat untuk bertemu. Tapi, dia tidak muncul. Atau lebih tepatnya, orang yang datang bukanlah dia. Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa aku? Bagaimana mungkin kamu tidak menemukannya, akrab? Aku mencintainya selama 10 tahun. Tapi karena beberapa kesalahpahaman, aku kehilangan dia untuk waktu yang sangat lama. Sekarang, aku ingin kesempatan untuk menebus kesalahan. Baiklah, Feng Ye. Jadi orang yang berkorespondensi denganku selama ini adalah kau. Kau adalah Xiao Song. Dalam beberapa tahun terakhir, aku salah. Aku harap kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Baiklah, Selamat, Ketua Fu, untuk Anda dan istri Anda, atas keberhasilan rekonsiliasi Anda.
Fujinyan pamer lagi. Kenapa kalian semua ada di sini? Asisten Sang mengirim kita pesan grup. Mengundang kita untuk mengunjungi Ketua Fu yang hebat, tampan, milis. Adegan lamaran. Sue, mari kita menikah lagi. Baiklah. Bukankah ini draft cincin yang kugambar? Ya. Surat yang kamu kirimkan padaku waktu itu diambil oleh Gu Manyan. Kemudian, aku menemukannya dan meminta seseorang mendesainnya. Gerbang 2, Terminal Domestik. Fujinyan benar-benar membawa penjaga keamanan. Apa kau takut aku akan secara paksa menculikmu ke Dubai? Maukah kau? Jaga dirimu. Perlindungan lambang keluarga Li untukmu akan selalu berlaku. Baiklah. Berapa lama lagi kamu akan menonton? Kau cemburu. Anak itu Li Chuan, sudah lama mengincarmu. Bukankah seharusnya aku cemburu? Kau masih cemburu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kantor hukum. Apa yang kita lakukan di kantor hukum? Notarisasi properti. Sertifikat properti. Ketua Fu, ini semua yang atas namamu. Saham, dana, dan properti. Transfer semuanya atas nama Jiangsu. Begitu banyak? Ini hanya mas kawin. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Ya, Nyonya Fu, ini adalah harta pernikahan yang Ketua Fu siapkan untukmu. Setelah menikah, kamu juga akan menikmati setengah dari harta Ketua Fu. Tanda tangani. Sudah kau pikirkan, jika aku benar-benar menandatanganinya, kau tidak bisa menyesalinya. Aku sangat yakin. Aku tidak akan menyesal sekarang. Dan aku tidak akan lebih menyesal lagi di masa depan. Kalau begitu, aku ucapkan selamat sebelumnya kepada Ketua Fu dan istrimu atas pernikahan yang bahagia. Ayo pergi. Kemana lagi kita akan pergi? Tanda tangan sudah selesai. Nyonya Fu seharusnya memberiku gelar Biro Urusan Sipil. Aku tidak menyangka akan menikah lagi di usia 20-an. Nyonya Fu, itu kurang tepat. Kedua kalinya bersamaku. Jadi, bisa dianggap pernikahan pertama. Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kau menikah lagi. Dengan kondisi Ketua Fu, bahkan jika itu pernikahan ketiga, tidak ada yang akan tidak menyukainya. Kamu masih mau pernikahan ketiga? Itu tergantung pada apakah Ketua Fu bisa membuatku senang. Apa yang kau lakukan begitu tiba-tiba? Tentu saja, kita pulang untuk menyenangkan Nyonya Fu. Saat kita bercerai, Lucky mencarikan aku banyak model pria. Lalu, Aku hanya berpikir, apakah itu Tuhan menunjukkan perhatian padaku karena aku masih perawan selama 6 tahun ini pernikahan denganmu. Jadi, dia ingin menggantinya sekaligus. aku tidak akan memberimu kesempatan itu lagi. Aku bilang, itu tergantung pada apakah kau bisa membuatku senang. Jika aku tidak puas, aku sebenarnya benar-benar jatuh cinta pada Fujinyan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku bertanya-tanya, berapa dekade lagi aku bisa mencintaimu? Kita akan saling mencintai sampai mati. Jiangsu, aku mencintaimu.